Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pada pertemuan kali ini sengaja saya ingin tampil berbeda dengan banyaknya pertanyaan, istilahnya untuk collab atau challenge dengan keluarga. Beliau langsung saja saya datangkan, ini termasuk pamanda saya, Lora Haji Ahmad Fadil Muzaki. Beliau ini putra ketiga daripada guru kita semua, Syekhona Jadduna Kiai Haji Ahmad Muzaki Shah, dan beliau bersaudara tiga, serta beliau ini anggota Dewan DPR RI, anggota Dewan dari anggota Partai Nasdem dan juga fraksi komisi ke-8. Baik, nasab beliau masih berkenaan paman dengan saya, dan juga beliau ini adalah adik kandung dari umi saya, Nyi Haja Elmi Mufidah. Baik, langsung saja kita ngobrol santai dengan beliau. Yang pertama akan saya tanyakan di sini karena banyaknya komentar yang kemarin datang, bagaimana beliau awal mula meniti karir, dan beliau awal mula meniti karir di dunia politik ini. Monggo pamannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Mari sholawat dan salam tetap kita persembahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ponaan saya Gus Nuruddin Ali Sabana, saya memulai karir itu dari tingkatan yang paling rendah di dunia politik, dan juga dari sekolah saya juga terbiasa di organisasi mahasiswa, organisasi siswa, mulai dari OSIS. Ketika kuliah saya di BEM, dan saya juga di PMII. Dan ini juga keinginan dari orang tua, yaitu Abuya Kiai Haji Ahmad Muzaki Shah, untuk saya itu terjun di dunia politik. Nanti disuruh berperan di dalam Yayasan Pondok Pesantren Al-Qadiri sebagai Menteri Luar Negeri, atau yang peranan di luar gitu. Karena ada perintah dan restu dari beliau, saya meniti karir di dunia politik dari tingkatan paling bawah, yaitu di tingkat desa, pengurus partai tingkat desa, sampai pengurus tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, dan tingkat nasional. Itu karir saya, dan alhamdulillah saya jadi DPR RI ini sudah 2 periode dari partai yang berbeda. Dulu tahun 2009 sampai 2014 saya di DPR RI, dan sekarang saya maju lagi alhamdulillah jadi lagi 2019-2024 jadi DPR RI lagi. Itu Gus Nur, karir politik saya, dan ke depan ini saya mengikuti arus saja. Saya mengikuti arus dan mengikuti restu dari orang tua. Terus, nah ini yang lain lagi. Nah, itu sekilas tentang karir politik beliau. Akan tapi kita langsung masuk segmen. Beliau ini termasuk salah satu DPR yang sangat viral kemarinannya, karena dengan 3 istri beliau yang sangat mengguncangkan, menghebohkan jagat dunia sosmed. Nah, bagaimana menanggapi ini? Menurut Pamanda, kisah cinta panjenengan dengan 3 istri ini bagaimana? Wah, sebenarnya ini tidak bisa saya tidak bisa saya kupas ya. Iya. Karena banyak tuntutan dari media-media untuk mengundang saya di berbagai televisi untuk saya menceritakan kehidupan rumah tangga saya. Tapi sejak terakhir saya syuting itu sudah saya berhenti, saya stop untuk tidak berstatement tentang itu lagi. Yang jelas apa yang saya lakukan ini yaitu tidak sembunyi-sembunyi, dan semuanya saya lakukan secara sah, baik secara agama ataupun secara negara.
Dan semuanya berjalan normal, berjalan seperti biasa, tidak ada ketersembunyi-sembunyian, ditutup-tutupi, nggak ada, karena seluruh istri-istri saya itu seperti saudara, apa adanya ini sudah. Jadi bukan karena settingan atau apa, memang seperti saudara gitu. Bahkan kami setiap kali keluar kemana-mana ya harus bertiga, atau tidak sama sekali, atau saya keluar sendiri. Kalau seandainya harus ngajak ke mall, ya harus ketiga-tiganya. Baru kalau memang ada yang berhalangan tidak mau, ya tidak apa-apa, yang penting saya ngajaknya bertiga. Dan masalah keharmonisan ini itu tidak datang dari langit, tapi juga doa dan ikhtiar dan usaha. Usaha yang saya lakukan adalah tetap saya itu paling memuliakan istri-istri. Saya tidak pernah melupakan tanggung jawab saya kepada istri-istri, khususnya istri pertama. Ketika mau nambah 2, saya tidak melupakan istri pertama. Saya memberikan kasih sayang lebih kepada istri pertama. Makanya istri pertama saya merestui saya ada 2, ada nambah lagi 2. Ketika saya mau nambah ke ketiga, itu juga begitu sebaliknya, Nurdin. Jadi istri pertama dan kedua itu saya berikan lebih kasih sayang dan segalanya, makanya dia bisa menerima dengan adanya istri ketiga. Kecenderungan yang ada di masyarakat yang kita ketahui bahwasannya sifat manusia itu lebih suka barang yang baru. Entah itu barang second ataupun barang yang barang ori, yang jelas yang namanya barang baru tuh kebanyakan lebih disukai gitu. Itu kesalahan menurut saya. Kalau saya tidak pernah berlaku seperti itu, bagi saya yang lama pun harus tetap baru, yang baru pun ya tetap baru gitu. Jadi jangan sampai yang lama ya jadi lama, enggak. Yang lama pun tetap baru. Contoh begini ya, kita ibaratkan kita beli mobil dengan harga 600 juta, tapi sudah dapat 1 tahun. Hari ini kita beli mobil dengan harga 300 juta atau 400 juta. Secara harga di bawahnya. Ditaruh di luar rumah, di luar garasi, dan tiba-tiba hujan. Pasti yang kita masukkan yang baru. Ini kesalahan dari masyarakat pada umumnya. Kalau saya tidak, saya tetap memasukkan yang 600 juta dulu, baru yang 300 atau 400 juta saya masukkan. Jadi jangan salah-salah dalam menempatkan seperti itu, gitulah. Tetap berlaku adil nih. Tetap berlaku adil, walaupun adil itu tidak mungkin harus sama. Adil itu tidak ada orang yang bisa adil selalu sama, memang nggak ada. Baginda Nabi pun tidak pernah adil. Baginda Nabi itu dalam kehidupan sehari-hari lebih sering dengan Siti Aisyah daripada dengan istri-istri yang lain. Apakah itu disebut tidak adil? Ya tidak. Karena adil itu sesuai kebutuhan. Adil itu sesuai komitmen, kan begitu. Kalau kita sudah komitmennya seperti kita jalan harus ke utara, kita tidak adil kalau kita tidak berjalan ke utara. Ya sesuai komitmen begitu. Dan adil itu nggak harus sama kebutuhan. Kalau saya punya anak SD sama anak SMA, masa uang sakunya harus sama, kan enggak? Juga begitu kepada istri. Istri yang pertama, istri kedua, istri ketiga, kebutuhan make upnya nggak sama, karena tergantung kecocokan terhadap kulitnya mereka. Kalau yang satu cocok dengan make up yang cukup 1 juta, yang satu cocok dengan make up yang 2 juta, maksud yang 1 juta harus dipaksa ke 2 juta, kan nggak mungkin, rusak nanti kulitnya malah, kan begitu. Jadi sesuai kebutuhan. Yang harus sama itu uang bulanan untuk mereka, itu harus sama. Karena itu pasti. Kalau yang kebutuhan itu beda lagi. Kayak yang satu pingin nasi goreng, yang satu pingin mie, harganya nggak sama, kan begitu. Yang penting uang saku untuk mereka, uang bulanan itu harus sama. Terus ini lagi Pak Manda, menyikapi politik nasional selama Anda berkecimpung dalam dunia politik ini, apa saja dan pelajaran apa saja yang membuat Anda dari, kan Anda ini termasuk salah satu anggota dewan yang sudah ibaratnya senior lah istilahnya. Apa saja yang pengalaman mungkin bagi
jenengan yang istilahnya sangat berkesan ketika menjadi anggota dewan? Ya tentunya kita menilai anggota dewan itu tidak bisa pakai kacamata yang bukan anggota dewan ya. Karena orang mudah menilai karena tidak pernah menjalani. Lebih mudah jadi penonton daripada jadi pemain kan begitu. Yang jelas saya menghimbau kepada seluruh penonton YouTube channelnya Gus Nuruddin ini, bahwasannya inilah pentingnya jabatan, inilah pentingnya materi. Kita orang muslim harus mau terhadap jabatan, harus mau terhadap kekayaan. Jangan mau jadi orang tidak kaya, tapi harus berusaha jadi orang kaya. Ketika kaya, ketika dapat jabatan, disitulah baru kita pergunakan untuk kemaslahatan negara, agama, dan masyarakat. Karena dengan itu baru bisa tercapai. Kita tidak bisa menjadi oposisi jalanan di dalam pemerintahan ini, tapi kita harus masuk di sistem untuk memperbaiki suatu permasalahan yang ada di masyarakat. Ketika duduk di anggota DPR, di situ kita bisa berbuat banyak. Contohnya kita pembahasan undang-undang, ketika raker dengan menteri, apa yang jadi keluhan dari masyarakat yang kita temui itu kita sampaikan ke menteri. Kalau undang-undang ya minimal kita bisa meminta, mengajukan kepada fraksi kita untuk segera. Iya tidaknya itu kan tergantung fraksi, karena anggota dewan ini masih punya atasan, yaitu partai politik. Partai politiknya itu apakah mau dengan seperti ide kita, itu kan belum tentu. Nggak, contoh umpamanya sekarang ada kenaikan BBM. Saya pribadi ingin menolak seandainya ada kenaikan BBM. Tapi fraksi saya, partai saya menginginkan saya untuk menerima. Nah, ini akan jadi pertentangan. Makanya kita nggak bisa orang akan menilai DPR sebelum jadi DPR. Jadi banyaklah yang perlu dibahas, perlu dipelajari tentang mekanisme-mekanisme yang ada di DPR itu bagaimana. Yang penting saya menghimbau kepada seluruh penontonnya channel YouTube-nya Gus Nuruddin ini untuk optimis, kejarlah cita-citanya setinggi langit. Minimal kita jatuh masih jatuh di awan, gitu. Masih tinggi juga gitu loh. Tapi kejarlah setinggi langit. Kalau ingin nyalon DPR, cita-cita berdoalah untuk jadi anggota DPR RI. Setidaknya ketika tidak jadi, minimal bisa jadi anggota DPR provinsi atau DPR kabupaten, kan begitu. Ini yang terakhir Pak Manda. Bagaimana selama ini Anda yang terkenal karena keviralan Anda untuk menerapkan cara mendidik anak-anak Anda, jenengan, dan istri-istri Anda dalam kehidupan sehari-hari terutama? Jadi saya membiasakan di dalam kehidupan rumah tangga saya, di dalam kehidupan dengan anak-anak saya, itu menjadikan mereka jadi orang apa adanya. Saya ini 2 kali jadi anggota DPR RI, tapi saya, ini bukan sombong ya, ini tadus bin nikmah, dan saya mengatakan apa yang saya lakukan. Saya sampai saat ini nyuci mobil, nyuci sendiri. Saya nggak pernah punya pembantu untuk nyuci mobil, itu nggak pernah. Saya nyuci mobil sendiri. Saya memang punya pembantu di rumah, itu hanya untuk sapu-sapu sama nyuci-nyuci baju. Itu pun sampai siang. Kalau sore sampai malam, ya tidak ada pembantu. Semuanya saya lakukan sendiri. Ngurus anak pun saya dengan istri ngurus sendiri. Saya bikin keterbukaan seperti itu dengan mereka. Saya didik mereka untuk jadi diri sendiri. Ya kalau ada bilang ada, kalau tidak ada bilang tidak ada. Kalau ada ya silakan, mau apa silakan. Gitu. Yang penting saya hanya menekankan ya ketika waktu sholat, waktunya ngaji, waktunya belajar, itu saja. Dan kebutuhan mereka saya cukupi. Mereka banyak berinteraksi dengan ibu-ibunya masing-masing, dengan umi-uminya masing-masing gitu. Tuh, ibarat kata orang sekarang, rebahan tidak akan membuat kaya, tapi dengan kaya Anda bisa rebahan. Mungkin itu saja untuk pembahasan kali ini, karena ini awalan, dan saya minta doanya juga Pak Manda untuk berkembangnya YouTube Ar-Rufa Official ini agar semakin terus berkembang dan maju. Mudah-mudahan kedepannya bisa
bermanfaat untuk orang sekitar dan para Amin, pendengar. amin, amin, amin. Mungkin Jangan lupa like dan subscribe. channelnya ponakan saya ini, Gus Nuruddin Ali Sabana. Semoga barokah. Amin, amin, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.